Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas selamatkan kerajaan dengan serban ajaib. Baginda Raja sedang gelisah. Akhir-akhir ini banyak kejahatan terjadi di luar istana. Rakyat pun merasa tak aman. Setelah diselidiki, ternyata sumber kejahatan itu bukan dari luar, melainkan dari dalam istana sendiri. Baginda merasa makin gelisah. Ia perhatikan setiap menteri yang bekerja padanya. Semua menteri itu terlihat pada patuh dan setia. Bagaimana mungkin mereka melakukan sesuatu yang merugikan kerajaan? Meskipun begitu, Baginda tak ingin menutup mata. Beliau harus menindaklanjuti hasil penyelidikannya. Kini, Baginda mencari cara mengetahui siapa di antara para menterinya yang tidak setia. Namun, walaupun sudah memperhatikan gerak-gerik setiap menteri, Baginda masih belum dapat menemukan menteri yang menjadi tersangka. Akhirnya Baginda menyerah. Beliau pun memanggil Abu Nawas untuk dimintai tolong. Wahai Abu Nawas, sesungguhnya akhir-akhir ini kerajaan sedang tidak aman. Rakyat sedang gelisah. Aku merasa ada yang salah dengan caraku memimpin. Ampun Baginda yang mulia. Apakah yang dapat hamba bantu? Tanya Abu Nawas. Aku merasa perlu untuk menyelidiki para menteri. Aku ingin menguji siapa di antara mereka yang setia dan siapa yang tidak. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar memikirkan keselamatan negeriku. Baginda Raja menerangkan. Apakah kau bisa mencari cara untuk melakukannya? Baiklah Baginda, mohon berikan hamba waktu sehari untuk memikirkan caranya, jawab Abu Nawas. Setelah pulang dari istana, Abu Nawas terus memikirkan cara untuk melaksanakan perintah Baginda. Ia memikirkan satu cara dan lainnya, akan tetapi rupanya permintaan kali ini tidak mudah. Sampai malam hari, Abu Nawas belum menemukan cara yang tepat. Akhirnya Abu Nawas tertidur. Tepat ketika subuh, Abu Nawas terbangun. Ia bersegera sholat. Saat itu ia melihat sebuah serban. Abu Nawas hendak memakai serban tersebut, tapi segera dibatalkan. Serban itu ternyata sangat bau. Memang, serban itu sudah lama tidak dicuci sama istri Abu Nawas. Dari situ, Abu Nawas pun mendapatkan ide. Ia segera bersiap-siap lalu bergegas ke istana. Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas menceritakan sebuah rencana. Tak lama kemudian, Baginda Raja segera memanggil kelima menterinya. Kepada mereka, Baginda memberikan sebuah perintah. Sesungguhnya aku telah menerima sebuah hadiah istimewa dari negeri sahabat. Hadiah itu adalah serban ajaib. Kita bisa mengetahui masa depan dengan serban itu. Jika baunya harum, berarti masa depan kerajaan ini cerah. Namun, jika baunya busuk, itu berarti kerajaan ini akan segera hancur. Baginda menjelaskan dengan panjang lebar. Aku ingin kalian semua membantuku. Ciumlah serban ajaib itu dan katakan padaku bagaimana baunya. Kelima menteri tersebut masuk ke sebuah ruangan satu persatu. Di sanalah mereka mencium serban ajaib. Setelah itu, mereka berkumpul kembali ke hadapan Baginda Raja. Bagaimana bau yang kau cium? Tanya Baginda pada menteri pertama. Sesungguhnya, bau serban itu sangat harum Baginda. Pasti kerajaan ini akan jaya selamanya. Begitu jawabnya agar Baginda merasa senang. Menteri kedua dan ketiga pun mengatakan hal yang sama.
Kini giliran menteri keempat berbicara. "Ampun Baginda yang mulia, hamba mencium bau yang sangat tidak sedap dari serban itu." Semua orang terkejut dengan penuturan sang menteri. Ternyata menteri kelima pun mengatakan bahwa serban itu berbau busuk. Dengan cara tersebut, akhirnya Baginda Raja sudah dapat mengetahui siapa saja di antara para menterinya yang jujur dan siapa yang hanya mementingkan diri sendiri. 3 menteri pertama dicopot dari jabatannya dan mendapat hukuman penjara. Sedangkan menteri keempat dan kelima mendapat hadiah atas kejujurannya. Baginda juga tak lupa memberi hadiah kepada Abu Nawas. Jasanya benar-benar besar. Ia berhasil menyelamatkan kerajaannya hanya dengan sebuah serban bau. Abu Nawas bisa tahu warna angin. Baginda Raja menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota tempat tinggal Abu Nawas. Tapi sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Ia sewenang-wenang memerintahkan para prajurit menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. "Menurutmu aku gubernur yang adil atau zolim?" tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama menjawab, "Anda adalah gubernur yang zolim." Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu?" tanya balik gubernur. "Karena Anda telah menangkapi kami tanpa sebab." "Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati," ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. "Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim?" tanya gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya gubernur kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat," jawab sastrawan tersebut. "Kau pembohong. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dihukum mati," ujar gubernur. Begitulah seterusnya apabila dijawab adil atau zolim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami Abu Nawas, beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati," kata para sastrawan penuh khawatir. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. "Kenapa gubernur melakukan itu? Bagaimana ceritanya?" tanyanya heran. "Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zolim? Bila jawabannya zolim, maka akan dihukum mati. Jika jawabannya adil, juga tetap dihukum mati," kata mereka menjelaskan. "Pasti gubernur sakit, dia sudah tidak waras," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kami ke sini Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati," ungkap para sastrawan. "Baiklah, aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. "Ngapain kau datang ke istanaku?" tanya dia. "Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka?" tanya gubernur. "Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," perintah gubernur. "Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku.
Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, timpal Abu Nawas. Mendengar itu, gubernur langsung tertawa. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas, kata gubernur. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan saja, jawab gubernur. Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku, pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam lalu berkata kepada Abu Nawas, aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku. Baik gubernur, aku siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya dia. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zolim. Orang-orang yang zolim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas, ujar sang gubernur. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, ujar Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa? Tanyanya. Warna angin itu merah, jawab Abu Nawas dengan enteng. Apa alasanmu? Tanya gubernur lagi. Kalau kita masuk angin, lalu badan dikerok, pasti akan muncul warna merah di badan. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, tutur gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi begini, sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kau. Aku berniat memanggil mereka untuk diberi hadiah. Tapi sebelumnya aku ingin mengerjai dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, cerita gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya berpura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ungkapnya dalam hati. Karena buta warna, Abu Nawas selamat dari bahaya. Pada suatu hari, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Guna menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tidak lupa mengundang Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, Tuan Abu Nawas, nanti malam ada undangan pesta di rumah Tuan Menteri. Mendengar kabar tersebut, tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. Baik, nanti malam aku akan ke sana. Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri, balas Abu Nawas. Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain.
Tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas pura-pura berbasa-basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa ini? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak dan Tuan Menteri juga terlihat gagah serta berwibawa," puji Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Menteri tersipu malu. Saat asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamu berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri beruban. Mungkin akan lebih indah bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu. Kamu pikir aku sudah tua bangka? Kamu menghina aku," bentak dia. "Ampun Tuan Menteri, aku sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama 3 hari, perintah Tuan Menteri kepada pengawalnya. Dengan sigap para pengawal langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain, "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" Dikarenakan takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri." "Apa maksudmu dengan kata hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara. Gara-gara kejadian ini, suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu. "Selanjutnya, apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada Tuan, bahkan janggut Tuan terlihat hitam dan indah." "Kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan dia 10 cambukan di punggungnya, kemudian penjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang tampak asik melahap makanan lezat tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan bertanya kepadaku," sahut Abu Nawas. "Ya, aku bertanya kepadamu. Apa kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi aku buta warna, jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana. Setelah selesai makan, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh tawa. Abu Nawas salah arah kiblat saat sholat. Alkisah, sewaktu-waktu Abu Nawas mengunjungi sahabat lamanya yang sudah lama tidak ditemui. Seperti biasa, Abu Nawas hanya membawa perbekalan seadanya saat pergi ke kota lain menemui sahabatnya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya Abu Nawas tiba di kediaman sahabatnya.
"Assalamualaikum," ujar Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumah sahabatnya. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam rumah. Ketika pintu rumah dibuka, sahabat Abu Nawas kaget sekaligus senang melihat tamu yang datang ke rumahnya. Sahabatnya pun memeluk Abu Nawas dan bertanya tentang kabarnya selama ini sambil mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Abu Nawas dan sahabatnya kemudian asik berbincang soal kehidupan mereka masing-masing. Tak terasa, azan asar pun sudah terdengar. Obrolan mereka berhenti untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. "Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas kepada sahabatnya. "Oh, silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan," balas sahabatnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Selesai wudhu, ia bingung harus menghadap kiblat ke arah sebelah mana. Sementara sahabatnya sedang keluar rumah untuk membeli makanan. Kepada siapa Abu Nawas bisa bertanya? Abu Nawas pun menunggu sahabatnya pulang agar bisa menanyakan arah kiblat di mana. Namun, ditunggu-tunggu sahabatnya tak kunjung datang juga. Akhirnya, Abu Nawas memutuskan sholat dengan arah kiblat yang ia kira-kira sendiri di mana arahnya. Dan ia menggelar sajadahnya lalu sholat asar. Sahabatnya yang datang tak lama setelah Abu Nawas sholat asar langsung tertawa melihat sahabatnya salat dengan arah yang salah. Setelah Abu Nawas selesai sholat, sahabatnya berkata memberitahu bahwa kiblatnya salah. "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," kata sahabatnya. Kemudian Abu Nawas balik bertanya kepada sahabatnya, apa arah kiblat waktu ia sholat tadi salah. "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas kepada sahabatnya. "Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah," jawab sahabatnya menjawab pertanyaan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun kembali membalas perkataan sahabatnya dengan guyonan. "Kalau begitu tegur saja sajadahku, jangan aku," kata Abu Nawas kepada sahabatnya. Sontak keduanya kemudian tertawa bersama-sama. Lalu Abu Nawas mengajak sahabatnya sholat berjamaah. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu baru kita makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Bagi Abu Nawas, tidak perlu menjadi pintar untuk mendapatkan uang. Abu Nawas memiliki tetangga, sebut saja Abu Jahil. Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan karena tidak mau mempermalukannya. Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan. Teman-teman Abu Jahil setengah tidak percaya, sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas. Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. "Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dinar, kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Seketika Abu Jahil menantangnya, tetapi Abu Nawas cuek saja dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh. "Tuh kan, Abu Nawas takut meladenin saya karena dia takut kalah. Mungkin kecerdasannya sudah berkurang," kata Abu Jahil.
Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya, Abu Nawas mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung merasa akan ada tontonan gratis, dan mereka mengerumuni keduanya. "Apa tantanganmu, wahai Abu Jahil?" kata Abu Nawas. "Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan. Kali ini kamu pasti kalah," kata Abu Jahil. "Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakanmu, saya kasih kamu 50 dinar, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Tebak-tebakan pun dimulai. "Berapa jarak bumi dengan langit?" tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas terkejut. Lalu Abu Nawas merogoh sakunya dan memberikan uang 5 dinar ke Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan. "Hewan apa yang kakinya 3?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget. Tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawaban. 1 jam kemudian, dia belum bisa menemukan jawabannya. Akhirnya ia terpaksa memberikan 50 dinar ke Abu Nawas. "Memangnya hewan apaan, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas memberinya 5 dinar. "Saya butuh jawaban, bukan uang," kata Abu Jahil. "Saya tidak tahu jawabannya, makanya saya kasih 5 dinar. Kan begitu aturannya," kata Abu Nawas. "Sekarang giliran saya bertanya," lanjut Abu Nawas. "Hewan apa yang kakinya 3?" tanya Abu Nawas. "Kan sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi?" protes Abu Jahil. "Kamu kan belum bisa menjawabnya. Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama," kata Abu Nawas. Untuk itu, terpaksa Abu Jahil memberikan 50 dinar lagi untuk Abu Nawas. Tebak-tebakan pun berakhir dengan Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal, sementara Abu Nawas tertawa cekekekan. Dalam permainan itu, Abu Nawas untung 90 dinar dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki 3. Abu Nawas bikin kesal pencuri sepatu. Suatu hari Abu Nawas membeli sepatu yang terbilang unik dan menarik. Saat pergi ke masjid, ada seseorang yang selalu mengamati sepatu barunya tersebut. Dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu Abu Nawas. Si pencuri diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang. Mengetahui sepatunya jadi incaran, Abu Nawas pun langsung waspada. Sesampainya di masjid, Abu Nawas terpaksa memakai sepatu barunya itu ke dalam masjid. Melihat hal itu, sang pencuri menjadi kesal. "Waduh, aku tidak bisa mencuri sepatunya," gumam pencuri itu. Setelah selesai, Abu Nawas bergegas pulang. Baru beberapa langkah keluar masjid, pencuri itu memanggilnya. "Hei Abu Nawas, sholatmu tidak sah karena memakai sepatu," kata pencuri itu. "Lebih baik kau ulangi sholatmu dan lepaskan sepatumu," sambung pencuri tadi. "Biarkan saja, kalaupun aku tidak memperoleh pahala sholatku, setidaknya aku masih memperoleh sepatu baruku," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pencuri merasa terkejut. Ternyata Abu Nawas sudah mengetahui niatnya. Pencuri itu pun cepat-cepat meninggalkan Abu Nawas. Menghitung jumlah ikan di laut dan bintang di langit. Bermula dari Baginda Raja kerap memberikan ujian serta pertanyaan kepada Abu Nawas. Sosok humoris itu seringkali menjadi labuhan akhir ketika pertanyaan-pertanyaan Baginda Raja tidak bisa dijawab orang-orang istana.
Ketika itu Baginda Raja melontarkan pertanyaan terkait jumlah bintang di langit dan ikan di lautan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di lautan?" "Ikan-ikan di laut," jawab Abu Nawas dengan tangkas. "Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlahnya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menerangkan, "Paduka yang mulia, ikan-ikan di laut setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar oleh warga dunia, tetapi jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang." "Lalu dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jumlah mereka juga banyak, tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkapi dan tidak pernah diambili. Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang," pungkas Abu Nawas dengan yakin. Abu Nawas ajak pencuri menginap di masjid. Abu Nawas mengerjai balik pencuri yang beraksi di rumahnya. Pria pencuri itu melakukannya dengan cara lain karena tahu Abu Nawas susah dikerjai. Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, si pencuri memikirkan banyak strategi. Sesampainya di rumah targetnya, pria tersebut langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan mengucapkan salam. Kemudian sang pemilik rumah membuka pintunya dan menjawab salam. Ketika pintu dibuka, Abu Nawas bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas. Berbekal ide yang sudah disiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan hal yang tidak masuk akal. Berharap misinya berhasil mencuri di rumah Abu Nawas dengan dalih bahwa dirinya adalah menantu Tuhan. Ia juga meminta Abu Nawas mengizinkan dirinya menginap 1 malam. Terlebih lagi Abu Nawas sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai menantu Tuhannya, pria itu merasa berhak masuk ke rumah sang pujangga tersebut. "Lalu apa hubungannya kamu menginap di rumahku dan diriku takut dengan Allah?" ujar Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depanmu adalah menantu yang selalu kau muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," ucap pria tersebut. "Oh, kamu menantunya Tuhan, menantu Allah Ta'ala?" tanya Abu Nawas yang mulai curiga. "Ya Abu Nawas," jawab pria tersebut. Kemudian Abu Nawas mengajak pria itu masuk ke suatu tempat. Di dalam hati pria tersebut mengatakan misinya berhasil mengelabui Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas mengajaknya ke masjid dan mempersilahkan pria itu tidur di dalamnya. Pencuri tersebut kaget dan bertanya, mengapa ia diajak ke tempat ini. "Tadi kan kau bilang menantu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masjid adalah rumah Allah, jadi silahkan menginap di rumah mertuamu," tukasnya.